Selamat hari Minggu. Salam sehat dan tangguh buat kita sekalian. Mari saudara-saudara, di renungan kita di hari Minggu ini kita membaca firman Tuhan sebelum kita beribadah dan kita bersukacita di hari Minggu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan di hari Minggu ini dalam situasi pandemi yang masih berlanjut, dan kami juga berada di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah Minggu nantinya di tempat kami masing-masing. Berkati kami Tuhan. Terlebih lagi kami akan mengawali di hari Minggu untuk mendengarkan renungan Minggu hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami bertambah sukacita kami di dalam kami mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, renungan kita di hari Minggu 8 Agustus 2021, teks bacaan kita diambil dari Injil Markus 2 ayat 17, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, berbunyi demikian. Yesus mendengarkannya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudara, renungan Minggu kali ini diberi judul Orang Sakit Butuh Dokter. Orang yang sehat memang tidak butuh dokter. Mereka hanya butuh menjaga kesehatan, menjaga pola makan, pola tidur, pola istirahat, dan pola gerak agar kesehatannya terus terpelihara. Tetapi orang yang terdiagnosa memiliki penyakit tertentu pasti sangat butuh dokter dan nasihat, bahkan resep obat demi memulihkan kesehatannya supaya sembuh. Telinga orang sakit amat jeli mendengar sang penyembuh. Apa itu dokter? Apa itu pengobatan alternatif seperti orang pintar misalnya, dan lain-lain. Saudara-saudara, penyakit jasmani dewasa ini oleh karena kemajuan teknologi di bidang kesehatan lebih besar kemungkinannya untuk disembuhkan ketimbang zaman dahulu. Mengapa bisa begitu? Ternyata justru karena semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi manusia, makin sulitlah kita untuk menyembuhkan penyakit rohani atau batinia pada zaman sekarang. Orang-orang yang makin cerdas, makin kaya, makin tinggi kedudukannya, mungkin punya kekuasaan, lebih-lebih golongan keagamaan tertentu, ternyata pada zaman Yesus justru semakin tidak disukai dan dihormati orang saat itu. Mereka merasa diri lebih pintar, lebih beragama, lebih tinggi ilmunya ketimbang yang lain. Orang-orang inilah yang oleh Yesus dinamai orang sakit. Orang seperti ini disebut sakit jiwanya.
sakit batiniahnya. Mereka membenarkan dirinya. Mereka lebih baik ketimbang yang lain. Puas bahkan bangga bahwa mereka berkenan kepada Tuhan, sebab mereka taat kepada Taurat dan melakukan ibadat yang disaksikan banyak orang. Mereka inilah orang-orang yang sakit dan membutuhkan tabib. Tabib itu sudah ada, tetapi apakah tabib itu akan datang atau tidak? Tergantung kesadaran hati mereka sendiri atau berkat sapaan si tabib. Selanjutnya saudara-saudara, kesediaan disembuhkan oleh tabib hanya mungkin bila ada kerendahan hati, bukan membenarkan diri di hadapan Allah, melainkan mengakui diri sebagai orang berdosa. Seorang pemungut cukai dianggap orang berdosa, mendengarkan sapaan Yesus, lalu bertobat dan akhirnya menjadi rasul di kemudian hari. Saudara-saudaraku, orang yang sakit jasmani pun mau disembuhkan dengan syarat harus mau datang kepada sang dokter, lalu mendengarkan nasihat dokter, serta mau meminum obat yang diresepkan dokter. Demikian juga orang yang sakit batin atau sakit jiwanya bisa sembuh jika mau datang dengan rendah hati kepada sang tabib agung, yaitu mendengar firman-Nya dan mau melakukan firman itu di dalam hidup sehari-hari. Proses penyembuhan memang kadangkala menyakitkan, namun akhirnya akan mengalami pemulihan, kesembuhan, dan kebahagiaan. Karena itu saudara-saudara, mari datanglah segera kepada Sang Tabib Agung. Jika kita mengalami penyakit baik jasmani maupun rohani, sebab Ia akan menyembuhkan dan memulihkan hidup kita masing-masing. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menjamah saudara-saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Di hari Minggu ini kami disadarkan oleh firman-Mu dan kami mau mulai hari ini untuk datang kepada Tabib Agung. Bukan saja penyakit jasmani yang mau dipulihkan, tapi kami juga perlu kejiwaan kami dipulihkan Tuhan. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus.